diinisiasi oleh Prodi untuk bikin susunan skripsi, bagaimana bikin skripsi. Sementara di 3 prodi lain itu mahasiswanya diberikan kebebasan secara bebas-bebas seperti hidup di hutan belantara. Dan ini prodi menginisiasi kawan-kawan sekalian untuk bagaimana cepat selesai. Maka berterima kasihlah dengan kawan-kawan Pak Subhan yang ada di belakang ini. Tiap hari dia memikirkan kawan-kawan bagaimana cepat selesai dan cepat wisuda, biar ente nggak membebani orang tua. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, untuk itu hari ini kita akan membahas bagaimana mencari ide. Ada yang sudah bikin proposal? Hah? Ada yang belum? Yang belum angkat tangan, yang belum. Yang belum ada ide untuk bikin proposal angkat tangan. Sudah ada ide semua? Tugas proposal ya. Sudah dibikin? Sudah selesai? Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan bahas tuntas secara singkat, padat dan jelas bagaimana kawan-kawan menyusun proposal dengan baik dan benar, agar nanti tidak berulang kali diajukan, ditolak, di-reject, ajukan, ditolak, reject, ajukan, ditolak, pening, akhirnya mundur di prodi, dari prodi. Karena kasus-kasus di tahun-tahun 2000 dulu pernah anak D3 perbankan gara-gara seperti itu tidak punya latar belakang yang siap untuk bikin proposal, ditolak, revisi, ditolak, revisi, ditolak, revisi, hanya mundur kuliah. It's not itu bukan pilihan yang bijak. Oleh karena itu hari ini kita bagaimana caranya kawan-kawan punya dasar yang kuat untuk bikin ide dalam proposal dan menuangkannya dalam tulisan. Oke, paham ya? Nah, coba yang pertama, bagaimana kita walaupun kawan-kawan itu sudah punya sudah punya proposal, sudah punya ide, yang belum punya ide, yang pengen ganti ide masih punya waktu cukup panjang. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mencari ide yang benar? Sudah belum? Sebelumnya? Nah, bagaimana mencari ide kawan-kawan? Ide itu ternyata berkeliaran di mana-mana. Yang pertama, yang paling sering kita katakan, dosen-dosen itu bilang bahwasanya baca buku, ya, baca jurnal. Kadang-kadang tidak semua orang-orang yang ada dalam sini itu hobi baca. Oke, tidak semuanya yang hobi download jurnal, baca. Bagaimana mencari ide di jurnal, bagaimana mencari ide di buku. Kadang-kadang nggak nampak dari 400 halaman itu mungkin bisa kita lihat di halaman-halaman 245 sampai halaman 20 saja kita baca di buku yang tebalnya 400. Alhamdulillah. Maka itu bukan satu-satunya solusi. Baca buku dan jurnal itu nanti. Yang kedua, yang paling sering kita lakukan adalah scrolling IG, scrolling FB, Twitter dan sebagainya. Di situ kita bisa cari ide. Sering lihat iklan-iklan tentang perbankan? Sering kan? Iklan-iklan tentang pinjol? Sering kan? Itu fenomenal Bapak dan Ibu sekalian. Iklan-iklan itu sumber ide. Munculkan pertanyaan, kenapa kok pinjol-pinjol kayak gini masih banyak yang meminati, padahal udah jelas-jelas banyak penipuan. Itu kan ide, layak untuk diteliti. Ambil itu ide pertama, pinjol. Misal begitu. Misal kita lihat Bank BRI kok di IG sering banget iklan. Apa orang nggak tahu tentang BRI? Bagaimana perspektif masyarakat tentang BRI? Itu ide. Paham? Jadi di media sosial ketika ente scrolling itu jangan scrolling status mantan. Nah, ente lihat iklan-iklan, lihat update-update tentang perbankan. Kan ada.
Mesti ada lembaga keuangan, OJK, BI, itu semua punya IG. Mereka semua punya Facebook, punya Twitter untuk menyebarkan informasi. Kadang-kadang BI, baru beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia mengumumkan rapat Dewan Gubernur menyatakan 7-day rate tingkat suku bunga 7 hari itu di 4,5%. Itu ide. Apa dampaknya bagi industri perbankan ketika tingkat suku bunga itu ditetapkan menjadi 4,5%? Ide. Pertama kali nyari ide nggak perlu kita baca buku, kita scrolling sambil rebahan. Kan ente lebih sukanya rebahan kan? Sambil kaki di atas begitu kan? Begitu di atas kasur. Itu jangan diniati scrolling status mantan. Diniati mencari ide, maka dia akan menilai ibadah. Oke? Itu salah satu cara mencari ide. Di IG, di Facebook, di Twitter, bahkan di Google juga bisa. Tapi yang lebih enak itu biasanya di FB atau di IG, karena dia akan berulang-ulang kali. Contoh lagi ya, yang sering saya amati tentang kitabisa.com, gerakan-gerakan sosial di filantropi. Tahu filantropi ya? Kalau nggak tahu ngomong, nanti saya bingung menjelaskan selanjutnya. Nah, jadi di di kitabisa.com, terus kemudian lembaga zakat itu biasanya promosi. Mereka butuh dana sekian untuk donasi, ada orang pecah pala, ada orang tumor, begitu kan? Nah, itu banyak sekali lembaga-lembaga yang bikin seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil itu sebagai ide. Aduh, aku dibalik yang seperti ini. Gimana hubungan antara lembaga yang bikin donasi sama orang yang nerimo, atau cak mano hubungan antara lembaga dengan orang yang masih donor. Kan sering orang nengok pendonasi kan di Facebook, di IG. Nah, jadi gitu. Gampang kan cari ide kan? Terus yang ketiga, Pak, ada pertanyaan, nyari ide di Facebook, nyari ide di sosial media. Paham ya? Gitu ya. Sebegitu gampangnya nyari ide, asal kita mau. Oke? Paham ya? Kalau udah paham ngomong. Yang ketiga itu adalah deep talk with your support system in hidden gem. Nongkrong di kafe, ngobrol, misalkan nih 2 orang 3 orang ngobrol ke kafe, atau pergi kemana gitu, ke hidden gem, misal ke pinggir matahari atau mau ke pantai ke Tunggal, boleh. Tapi ngobrol tentang topik yang kita pengen, tentang misalkan perbankan atau tentang konsumen, kita ngobrol. Nah, di situ kadang-kadang pengalaman saya itu akan memunculkan ide. Oh, ternyata begini. Contoh, banyak kasus penipuan pinjol yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan yang ditangkap oleh Satgas Waspada Investasi. Ya, ente cari tuh orang-orang yang memang benar-benar misal yang semasukan. Karena kalau misalkan A dengan B nggak semasukan, agak susah ngobrol. Jadi cari teman-teman yang masuk dalam lingkup support system. Pergilah kalian ke hidden gem, melakukan deep talk, curhat. Gimana ya, mampu lah ya. Masyarakat Jambi ini masih belum tipu pinjaman online. Padahal regulasinya seperti apa? Padahal regulasinya udah jelas dari OJK yang ngomong bahwasanya investasi itu harus logis, gitu kan? Itu kan teorinya kan begitu. Nah, itu diangkatlah jadi ide. Bagaimana? Mana ya dari judulnya? Bagaimana persepsi masyarakat tentang pinjaman online? Misal begitu. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang pinjol, tentang bagaimana tingkat literasi
masyarakat Kota Jambi terhadap peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan. Nongkrong, jangan di kamar baik. Scrolling penting, sharing juga penting dengan kawan-kawan. Oke, jangan hanya mengandalkan media sosial, nggak bisa juga. Mengandalkan buku juga nggak bisa juga, karena buku kadang-kadang kita dapat buku terbitan tahun 2004, udah nggak up to date tahun 2022, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Labasi istilah gitu. Itu harus cari jurnal yang up to date tahun 2020, tahun 2021, 2022. Kalau udah temu, cari di IG, cari di Facebook. Nah, habis dapat ide di Facebook, cari support system. Nama kau siapa? Hah? Nih, kita pergi ke Tungkal sambil deep talk, sambil ngobrol-ngobrol tentang aku ada ide di sana menurut kau. Nah, habis ngobrol, oh iya, begini. Judulnya apa ya kira-kira? Teman-teman yang lain kasih masukan. Ketika nanti teman yang lain butuh ide, kita harus support juga. Jadi saling berkaitan. Oke? FB penting, IG penting, TikTok juga penting. Ngobrol curhat lah. Jangan ngedopos, jangan ngegosip. Kalau lo gosip agak susah dapat ide. Tapi bisa juga dari gosip itu bisa juga. Bisa dari gosip juga. Arisan online itu masalah. Itu ide. Arisan online. Barusan kemarin ada sekitar 3 miliar total akumulasi dana orang tertipu arisan online. Itu ide. Apakah orang-orang yang tertipu itu memang nggak tahu tentang literasi keuangan atau seperti apa? Itu masalah. Ya. Boleh ente nanya ownernya, boleh ente nanya korbannya, itu semua ide. Oke? Jadi kayak gimana kita bisa menganggap itu ide atau tidak ide? Sikap kritis. Kalau misalkan kita cuma nengok scrolling tanpa adut-adut aja dalam benak kita, misalkan kita melihat iklan pinjol yang sering, ada easy cash, ada olim trade gitu kan, ada apa namanya kooperasiku dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita tidak punya sikap kritis, bertanya gitu di otak kita, mampu ya, itu tidak akan jadi ide. Ketika kita sudah mulai ada sikap kritis, itu baru jadi ide. Ditanya kritis, apa di balik ini, ngapo, cak mana hubungannya dengan lain, kayak gimana posisinya di regulasi, di undang-undang, kayak gimana hubungannya dengan perbankan. Paham? Ada pertanyaan? Oke. Yang ke selanjutnya, selain ide, itu pengamatan langsung. Ada yang suka traveling? Yang suka traveling, part time traveling ya, masuk sekarang masuk gaul ya. Yang holiday itu kan part time traveling. Nah, ketika misalkan ente jalan-jalan, kan ketemu tuh orang-orang. Kadang-kadang duduk di warung Bu, tanya lah di warung, Bu, apa kira-kira yang jadi masalah di kampung ini kayak gimana? Saya pernah meneliti tentang adang duren di Marosebo Ilir. Itu gara-gara duduk di warung. Cerita-cerita tentang zakat, tentang sedekah. Wah, ada orang adang duren. Nanti saya tunjukkan berjalan dari Jambi ke Batanghari, terus kemudian duduk mampir di warung kopi, cerita-cerita, sampailah kami di ujungnya itu berbicara tentang fenomena adang duren. Nanti saya tunjukkan. Dan itu diterima di prosiding internasional, ngomong masalah itu tok. Itu. Ya, jadi yang suka traveling, yang part-time traveling itu juga harus peka. Misal nengok pamflet-pamflet BNI misalkan di mana-mana gitu ya. Kan banyak misalkan
Briling di satu desa itu ada 10. Nah itu tuh masalah tuh. Kok bisa tuh briling terlalu banyak? Apakah di sini minat masyarakatnya bagus, ataukah memang BRI itu sedang ekspansi ke daerah itu? Kan itu kan pertanyaan. Jadi di jalan itu jangan cuma musik bapak ini mencari ide, paham nggak? Sekarang nyari ide, jadul lagi dosen-dosen ngomong, cari di buku, cari di jurnal. Sekarang kita bisa cari di IG, bisa sambil traveling, bisa sambil hidden gem. Oke? Enak kan? Fun kan untuk bikin skripsi itu kan? Asal kita mau. Nah, ini bukan yang terakhir, masih banyak tempat sarana-sarana kita mencari ide. Tapi yang saya identifikasi itu ada dari pengalaman orang lain, masyarakat atau komunitas. Oke. Bisa pengalaman orang lain. Siapa tadi yang bos pinjol atau bos arisan online? Nah, misal nauzubillah min zalik, si Anggi ini penipu. Nah, kena tipu. Anita itu bisa belajar dari kasus yang dialami oleh dia ketipu. Kenapa kok dia ketipu? Apakah dia memang bodoh? Apakah dia memang kurang literasinya tentang keuangan? Atau memang orang yang menipu itu lebih unggul dari dia? Oke, paham ya? Masyarakat misalnya, ada yang dari Marosebo Ilir, ada Bulian, ada Bulian, ada yang dari Bulian. Nah, daerah Singkun ada Singkun, Merangin. Di Merangin yang paling mantap apa? Yang apa kegiatan masyarakatnya yang paling mantap apa? Hah? Lah, kamu yang dari sana tanya saya. Pariwisata, bagaimana hubungan pariwisata itu dengan perbankan? Apakah dia cash atau di Cak Mano? Gitu. Cak Mano pengelolaan dananya dilihat dari aspek perbankan. Nah, pengalaman masyarakat itu semuanya bisa jadi masalah, bisa jadi ide di dalam skripsi atau proposal ataupun artikel jurnal. Paham ya? Jadi tidak mentok, tidak kawan-kawan harus baca jurnal untuk menemukan ide awal. Tapi setelah ini wajib, setelah menemukan ide wajib dikembalikan ke literatur. Tapi kalau misalkan kawan-kawan curhat dengan Pak Subhan, dengan Pak Bambang, Pak cuma mengenai ide payah dan kami lah baca bolak-balik dan dapat Pak buku lah 350 lembar yang kami bolak-balik tidak perlu dapat Pak tentang perbankan. Nah, ente bisa cari ide ini untuk menggampangkan kawan-kawan cari masalah untuk skripsi. Pak, jadi jangan sekarang terpatok pada buku dan jurnal ketika mencari ide awal. Tapi kalau sudah dapat ide, wajib hukumnya dikembalikan ke literatur. Cara kayak gimana? Next. Nah, setelah dapat ide dari tadi 4 itu tadi, kayak gimana? Yang pertama caranya adalah mencari sumber-sumber jurnal atau buku. Jadi kita balik sekarang, bukan nyari jurnalnya dulu, tetapi nyari idenya dulu, baru disederhanakan atau dikembalikan ke literatur. Jurnal atau buku yang berkaitan dengan ide yang didapatkan sebelumnya. Misal tadi tentang pinjol, kan lebih spesifik kita nyari literaturnya kan. Jadi di Google kita cuma nyari pinjol, tidak nyari tentang perbankan lagi. Kita nyari pinjol, siapa yang nggak bahas tentang apa namanya? Tentang pinjol. Atau tentang
literasi otoritas jasa keuangan. Tadi yang masalah bril yang di mana-mana itu di dusun-dusun itu 10. Nah, apa idenya? Oh, berarti ini adalah tentang literasi. Nah, tentang literasi kita cari, bukan perbankan secara umum. Paham nggak? Paham? Oh, paham? Coba kau pindah sini lah. Sini. Ini yang pakai kacamata nih. Pindah sini. Sini nah. Paham ya? Jadi ketika kita dapat ide, berarti kita sudah punya topik yang spesifik. Misalkan masalah penipuan, apa ide, judul apa gitu. Setelah kita melakukan TikTok, setelah kita melakukan apa gitu, baru kita melakukan mencari jurnal-jurnal, mencari buku-buku yang berbicara tentang itu. Kalau kita balik, kita cari jurnal dan buku dulu, itu jutaan jurnal dan buku yang kalian download, itu kita agak susah untuk bacanya kalau kita belum dapat ide. Maka daripada itu, cari ide dulu dengan tools-tools yang tadi. Bisa pengamatan, bisa scrolling, bisa TikTok, bisa main keliling jam, bisa part-time traveling. Oke, paham? Nah, atau kaprodi atau seprodi. Pak, kayak gimana Pak? Idenya ini Pak. Gitu. Ngapa idenya kayak gitu? Karena saya lihat di kampung itu kok banyaknya yang drilling. Berita ngomong Pak, kok banyak sekali orang yang tertipu. Padahal kan masyarakatnya masyarakat yang teredukasi. Berarti kan ini ada sesuatu yang harus diteliti. Masyarakat yang teredukasi kok tertipu pinjolnya banyak. Oke, paham ya? Ya, habis itu ditulis. Sekarang kita masuk ke literatur review. Bagaimana ide itu kita cari di dalam jurnal atau apa? Kan tadi kita ngambil ide, terus kita sandarkan ide itu di literatur review. Oke, kembalikan ke literatur review. Jangan-jangan ide kita tuh ide kosong, tidak dibahas orang gitu. Jangan-jangan. Oke. Perlu diingat Bapak dan Ibu sekalian, kalian tidak diwajibkan untuk menemukan hal baru di dalam skripsi. Ya, bukan dalam sifatnya invention, penemuan bukan. Tetapi bisa jadi dia adalah menambahkan apa yang sudah ditemukan orang lain, atau mengurangi atau mengetes yang telah dilakukan orang lain di tempat lain ke tempat yang berbeda. Oke, itu boleh dalam konteks karya ilmiah, baik skripsi, tesis, jurnal dan skripsi. Paham nggak? Ada yang tidak ditanyakan? Oke, kita sini lagi.
Kenapa literatur review itu penting? Kenapa ide yang kita tadi dapatkan di nongkrong, traveling itu harus digandeng ataupun harus dikembalikan ke literatur? Yang pertama, kita harus mengetahui posisi riset, posisi ide kita di antara ide-ide orang lain. Oke, paham nggak? Contohnya gini. Contohnya gini. Tadi kita ngomong tentang ide pinjol, ya. Pinjol kan ide tuh, ketipu pinjol itu ide. Nah, yang jadi masalah ketika ide itu kita dapatkan dan kita harus kembalikan ke literatur. Nah, di ide tentang pinjol, kenapa harus dikembalikan ke literatur? Kita harus memposisikan ide kita itu dan mengkonekkan ide kita itu dengan ide-ide yang telah orang lain tulis. Paham nggak? Ada bayangan? Hah? Ada bayangan? Gini, yang ngomong tentang pinjol itu bukan hanya kita, ya kan? Banyak orang yang ngomong tentang pinjol, tapi itu juga ada ide tentang pinjol, gitu kan? Nah, makanya ide itu harus dikembalikan ke literatur, jurnal-jurnal, skripsi, disertasi, tesis. Sudah ada belum orang yang berbicara tentang pinjol? Oke. Nah, kalau sudah ada, kita nih posisinya di mana? Apakah posisinya menambahkan kajian yang telah dikaji orang lain tentang pinjol, atau menemukan sesuatu yang unik yang baru? Oke. Ini papan, coba dicopot biar saya bisa nulis, biar enak menggambarkannya, memposisikan ide kita tuh. Mana ide tadi? Nah, tadi kita cari ide tentang pinjol, kan? Ini ide, idenya tentang pinjol. Oke. Nah, ini kita kembalikan ke literatur. Pinjol ini sudah ada orang yang bahas tentang, sudah bahas di skripsi atau sekarang kita cari itu di Google, yang bahas di tesis ada, yang bahas di artikel jurnal ada. Oke. Nah, posisi kita di antara orang-orang yang sudah bahas ini itu di mana? Atau hanya sekedar menambahkan, atau mengurangi, atau kita menentang pemikiran orang lain yang sudah ada, atau kita memberikan nuansa baru di dalam pinjol. Paham gak? Oke. Contoh yang lebih konkret lagi gini, misalkan tentang zakat tadi itu yang ada duren. Oke. Posisi zakat ini bisa diimplementasikan di perbankan, ya. Zakat ini rumah besar rumpun keilmuan. Kalau dipecah-pecah lagi,
zakat itu ada distribusi, ada penyaluran, ada funding, pengumpulan dana zakat. Sama dengan perbankan ya, ada funding, ada lending. Oke. Di distribusi itu ada asnaf. Di sini ada mustahil, mustahil asnaf sama. Ada konsumtif. Oke, asnaf dibagi lagi. Nah, ini namanya positioning. Kita ini posisinya di mana di antara itu? Apakah kita nak bahas di daerah asnaf sini 1, 2, 3, 4, atau nak dibahas masa fundingnya? Muzaki, ada bayar ke lembaga zakat, bayar ke lembaga zakat formal, ada yang lembaga zakat non formal, atau bayar dewe. Itu nak masuk mana? Pak, begitu juga di perbankan. Misal itu ada ide tentang keuangan oleh Brili. Kita tarik dulu ke literaturnya di bawah. Lending atau funding. Di lending itu kan banyak divisi, banyak produk, banyak ini, banyak ini, ada murabah, ada salam, ada murabah dan lain sebagainya. Ada tentang tentang customer service, kekuasaan konsumen dan lain sebagainya, loyalitas nasabah dan lain sebagainya. Itu langsung di mana? Itu ngaku harus ada literatur ini. Itu harus mencari dulu orang-orang yang berbicara tentang ide yang kita temukan tadi. Gunanya adalah untuk memposisikan kita itu di mana. Pak, dan mengkonekkan. Itu kan positioning and connection kan? Paham ya? Jadi kita posisinya di mana? Kalau orang yang dikit yang bahas itu malah lebih enak gitu. Berarti ide kita agak-agak original walaupun nggak original. Tidak mungkin zaman sekarang kita menemukan ide yang original. Pasti lahir dari orang lain. Jangan harap kita menemukan ide yang original. Oke? Paham? Kenapa literatur itu penting? Yang kedua, nah, itu membedakan, mendistinguish, membedakan penelitian kita dengan yang lain. Misal, pinjol tadi itu misalkan di tingkat skripsi ada yang bahas tentang konsumen. Ngapa konsumennya tipu? Ya. Yang di tingkat tesis misalkan dia membahas tentang lembaga pinjolnya. Oke? Paham? Ini lembaga pinjolnya. Ini syaratnya membaca ya. Bukan dengan ngobrol-ngobrol kayak tadi, bukan. Itu hanya tools untuk mencari ide. Nah, di sini itu aspek kepatuhan undang-undang. Misal. Nah, yang pengen kita bahas itu tentang lingkungan. Lingkungan masyarakat yang tertipu itu kayak gimana? Apakah mereka memang hobinya ngutang atau memang hobinya nipu atau seperti apa mungkin? Nah, itu kan kita beda kan dengan yang lain. Itu dia bahas konsumennya, dia bahas lembaganya, ini bahas tentang kepatuhan ini. Sekarang kita lihat lingkungannya. Kita teliti lingkungannya secara umum di desa ini. Ngapa kok desa ini? Apa memang hobinya dari dulu itu ngutang, akhirnya kena tipu? Atau memang pola mereka konsumtif, tidak mau kerja? Kan itu kan pertanyaan. Jadi kita bisa membedakan penelitian kita dengan yang lain di ide yang sama, di area yang sama. Objeknya sama. Cuman angel apa?
cara kita menengoknya beda. Angle. Dia nengok konsumen loh. Ini kan objeknya pinjol loh. Dia nengok konsumennya, tanya konsumen, kau ini ngaku menurutku terus. Ini nengok. Yang ini misalkan meneliti tentang lembaganya. Nengok, wah ternyata lembaganya ilegal. Simpulnya kan gitu. Yang ini meneliti undang-undang tentang pinjol. Oh, ternyata memang OJK itu belum mengakomodir undang-undang tentang pinjol. Nah, kita ada ide lain kan tentang pinjol. Macam mana kalau misalkan kita tengok tentang lingkungan kayaknya berpengaruh juga. Ada istiadat, misalkan lingkungan, itu sangat berpengaruh. Oke, itu adalah bagaimana cara kita mendistinguish, menciri khaskan ide kita, topik area penelitian kita dengan bahasa negara lain. Bisa dimengerti? Mengkonekkannya tadi seperti itu. Oh, ternyata banyak kawan-kawan kita di luar sana membahas tentang pinjol. Nah, setelah itu kita baca tuh yang benar-benar berkorelasi. Akhirnya kita tahu, oh yang ini bahas tentang konsumen, ini bahas tentang lembaga pinjolnya, ini bahas tentang undang-undang. Ternyata belum ada yang bahas tentang lingkungannya. Nah, berarti di situ kita telah menciri khaskan ataupun memberikan ciri khas di dalam kajian pinjol. Ya, itu apa lagi? Nah, kenapa harus berbeda? Karena itu berkaitan dengan novelty. Novelty itu adalah temuan penelitian. Kakek misalkan, kawan-kawan itu melihat tentang masyarakat. Nah, setelah diteliti, ternyata masyarakat dengan nuansa agamis itu biasanya itu tidak tidak terpengaruh oleh pinjol. Karena ngapo? Karena ada istiadatnya, mereka dibentengi oleh pemahaman tentang riba yang baik. Mereka tidak misalkan, paham ya? Bisa dipahami ya? Ya, novelty itu sama dengan distingsi. Novelty itu sama dengan ciri khas tadi. Tapi novelty itu berkaitan dengan nanti temuan. Penemuan kita itu nanti apa? Temuan di lapangan kita apa? Misalkan ini ternyata konsumennya memang konsumennya kurang literasinya. Nah, yang kita tadi di lingkungan pinjol, lingkungan masyarakat pinjol, misal karena kita sudah berbeda kan dengan lain, kita meneliti tentang lingkungannya kan. Nah, temuannya bagaimana? Novelty-nya bagaimana? Oh, ternyata orang-orang yang kultur masyarakatnya agamis itu cenderung tidak bisa terkontaminasi oleh pinjol. Karena kenapa? Karena memang masyarakatnya itu mereka memblok diri dengan pinjaman-pinjaman yang berbasis riba, misalkan gitu. Paham? Paham ya? Enggak paham. Nah, begitu. Coba next. Nah, kemudian di dalam ini kayaknya tidak penting untuk apa? Karena itu sudah masuk ke perbankan. Tapi saya jelaskan dikit yang ini, topik kita monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin, transdisiplin. Jadi skripsi bapak-bapak dan ibu sekalian, bro dan pri sekalian, itu bisa pure di perbankan, itu yang monodisiplin. Oke, namanya istilahnya. Cuman jangan pening gara-gara istilah itu. Boleh perbankan merembet ke akuntansi. Itu namanya dalam lingkup PB itu interdisiplin, agak merembet dikit dengan prodi lain.
Oke, multidisiplin itu bisa ente menggunakan perbankan dengan pendekatan hukum, itu multidisiplin. Transdisiplin itu nyebrang, bisa pakai cybercrime, perbankan, digital ekonomi, digital perbankan dan sebagainya. Ada perkawinan antara keilmuan perbankan dan keilmuan IT, itu trans. Oke, yang multi dia banyak-banyak. Ente bisa melihat dari sisi psikologi, sisi hukum dan perbankan. Jadi jangan terpatok Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kalau tidak bisa lagi nengok di mana? Di kacamata perbankan, coba besar kacamata. Tengok perbankan dari sisi ekonomi Islam, boleh, tapi ada kaitannya dengan perbankan. Kalau misalkan meneliti bank Siko lalu, sejam ini berapa mahasiswanya? Kalau tidak kita perluas cakrawalanya. Kalau tidak kita perluas ruang lingkupnya. Kita bisa nengok dari akuntansi perbankan, manajemen perbankan, bisa menengok bagaimana loyalitas nasabah perbankan dari sisi psikologinya, dari sisi hukumnya, dari sisi apa, nanti masih ada bau-bau perbankan. Oke. Kalau kita bahas tentang perbankan tidak nyinggung-nyinggung dengan ilmu lain, insya Allah bapak-bapak akan lama tamat. Ya karena idenya sempit. Oke, jadi harus diperluas cakawalan. Kacamatanya yang misalnya selesai itu harus dibesarkan itu kurang besar. Nah kalau lama mentok lagi besarkan lagi. Oke, kalau dengan setipis ini kacamata masih bisa nengok perbankan, apa? Kalau memang lama mentoknya tidak bisa nengok lagi, ya coba tengok dari sisi ekonomi Islam, perbankan ditengok dari sisi ekonomi Islam, boleh. Selama dia ada kaitannya dengan perbankan. Nah itu namanya tadi ada monodisiplin, ada interdisiplin, ada multidisiplin, ada transdisiplin. Oke, ente bisa ngundang berhubung keilmuan lain. Bisa ngundang IT masuk ke perbankan, bisa ngundang psikologi, bisa undang manajemen, bisa undang akuntansi, ekonomi Islam, bisa undang hukum Islam, banyak sekali yang bisa diundang. Diajaklah rumpun-rumpun ilmu itu berkolaborasi. Maksud saya adalah perspektifnya diperluas. Jadi jangan pakai kacamata kuda, mentang-mentang jurusan perbankan, wah kalau nggak lo harus perbankan, meneliti kepuasan konsumen perbankan, apalagi tidak diteliti. Kalau misalkan ada 70 orang meneliti itu, sampai tua beban-beban gitu dari ide tentang kepuasan konsumen, itulah diteliti kakek. Ngejut kakek Anggi lah jadi nenek-nenek lah masuk penjara pula gara-gara itu belum dapat ide. Nah akhirnya kita sekarang itu dimudahkan dengan ada monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin, transdisiplin. Jadi kita bisa mengundang ilmu-ilmu lain untuk meneliti di sana. Maksudnya adalah digandeng. Misal begini, loyalitas nasabah perbankan itu dilihat dari sisi psikologi atau dari sisi hukum Islam atau dari aspek ekonomi Islam gitu. Itu maksud saya diundang tuh gitu. Oke? Paham? Nah, kayak gini. Muslim Youth and Philanthropic Activism, the case Taman Recehan dan Negeri Aderma. Taman Recehan ini dimunjami masalah kerja sosial dan Negeri Aderma itu di Surabaya. Nah ini pergandengan juga aktivitas pemuda ini dengan aktivitas filantropi. Itu dua tuh gabung.
coba next apa isinya. Nah, ini penting juga. Di mana kita nyari literatur, nyari jurnal, nyari buku dan lain sebagainya. Selain di perpus ya, di perpus itu sangat-sangat limited. Di zaman sekarang kita punya sumber daya yang tidak terbatas, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ente bisa, nah jam 9 jam berapa ini? Oke. Yang paling sering kita gunakan itu di Google ya. Spesifiknya Google Scholar. Jadi kawan-kawan sekalian, itu bisa menggunakan berbagai sumber ini untuk mencari literatur yang sesuai dengan ide yang kawan-kawan miliki. Coba buka Google Scholar, coba buka di HP-nya masing-masing Google Scholar. Cari di Chrome dulu. Coba cari Google Scholar. Udah. Klik Google Scholar-nya, klik. Itu nyari jurnal, dari buku. Nah, semua klik Google Scholar. Itulah tulisannya Google Scholar. Nah, coba ketik pinjol. Yang dari sebahannya. Nah, coba klik pinjol. Pinjaman online kalau. Nah, lalu belum orang bahas tentang pinjaman online. Banyak kan? Nah, berarti ide tentang pinjol itu sudah dibahas orang lain. Makanya kita tadi perlu distingsi yang tadi itu. Perlu untuk mencari di mana kita akan riset. Banyak kan? Banyak. Nah, itulah mengapa ide kita itu kadang-kadang tidak original. Oranglah selesai duluan, itu baru ide orang selesai meneliti. Oke. Nah, ente bisa cari di sana tentang ide habis balik dari Tungkal, balik ke kosan, coba cari-cari ide. Nah, untuk nyari disadarkan ke literatur itu bisa cari di Google Scholar. Paling umum itu di Google Scholar. Oke. Nah, dari sana kawan-kawan itu bisa melihat apa yang sudah dibahas orang lain dan apa yang harus kita bahas yang belum dibahas orang lain. Yang cowok-cowok paham nak? Sudah. Jangan stalking dulu. Jangan stalking status IG, status mantan. Udah, cukup buka handphonenya cukup. Sudah. Saya pengen menunjukkan bahwasanya pinjol itu sudah banyak dibahas. Begitu caranya, kita sudah dapat ide, kembalikan ke literatur. Di mana sumber literatur? Di Google Scholar, di Sinta, di indeksasi jurnal, ada namanya Scopus, ada EBSCO, ada Springer, ada Doan, ada ProQuest, banyak. Tapi yang paling umum, ente pakai dulu aja Google Scholar. Itu sudah lumayan cukup bagus. Nah, kalau mau nyari buku gratis, ya itu di sana. Di PDF Drive, di Buki, itu ente bisa cari buku gratis, skripsi gratis dan lain sebagainya. Oke? Nah, kalau yang di indeksin Scopus itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Walaupun ada juga yang caranya untuk ambil biar gratis, yang berbayar, tapi
Google Scholar aja dulu. Karena belum masanya untuk pakai indexing. Pakai Google Scholar dulu, bisa ente punya ide apa? Ide tentang literasi BRI. Nah, coba cari Google Scholar. Udah ada orang bahas. Tinggal nanti kita cocok-cocokkan judulnya gimana. Kita sudah menentukan, tapi ide pokoknya apa? Misalkan pengaruh lingkungan, pengaruh budaya masyarakat terhadap pinjol, bisa juga. Pinjol itu kan lembaga keuangan juga kan, walaupun tidak diakui, termasuk juga dalam modelnya itu adalah intermediari juga, pakai peer-to-peer lending, pakai model perbankan juga, walaupun dia lebih spesifik. Tapi nggak tahu saya menurut Pak Subhan dan Pak Bambang itu masuk ke area perbankan atau tidak. Tapi bisa jadi juga masuk ke dalam area itu karena dia juga intermediari. Oke? Coba next. Ini. Nah, tadi di Google Scholar yang kita lihat tentang pinjol, itu banyak sekali jurnal-jurnal yang bahas tentang pinjol. Kayak gimana cara baca cepat? Misalkan ada 10 atau 30 jurnal yang kita dapat, yang paling cepat kawan-kawan lakukan untuk membaca itu baca abstraknya, baca introductionnya, baca conclusionnya. Itu untuk screening. Oke? Untuk screening pertama kali, ente baca judul, abstrak, introduction, sama conclusion. Oke, itu cara paling cepat melihat dia itu benar-benar literatur itu benar-benar yang kita cari atau tidak, yang benar-benar berhubungan dengan ide yang kita miliki tadi atau tidak. Oke, baca abstraknya, baca introductionnya, baca konklusi. Nah, itu tuh screening ya, yang benar-benar berkorelasi dengan ide kita ambil, kita simpan di folder lain. Yang tidak ada korelasinya, kan banyak juga tuh di Google Scholar itu ngomong pinjol tapi isinya lain tuh ada. Kita buang, ambil yang benar-benar berkorelasi. Misalkan ada 10 atau 15 yang benar-benar kita berkorelasi dengan ide kita tadi, itu baru all in, deep reading, dibaca. Dia pakai metodenya apa, dia pakai kayak gimana depan di dalam itu dan sebagainya. Kayak dibaca betul-betul dari awal sampai akhir. Ya misalkan dari 70 cuma 15 kan cukup. Lebih enak. Kalau 70 itu di screening dengan model itu abstrak, introduction, karena introduction ini biasanya 5 paragraf, abstrak 1 paragraf, konklusi 1-2 paragraf, kan dikit daripada baca 1 artikel. Jadi baca yang itu aja. Mana yang berkorelasi ambil, yang tidak buang, buang. Nah, yang sudah kita anggap itu berhubungan erat dengan riset kita, itu baru kita baca. Baru kita melakukan pemetaan yang tadi. Oke. Oh, 2 artikel ngomong tentang misalkan 2 artikel ngomong tentang konsumen. Berarti yang dibahas tentang konsumen. Ini studi relevan, bisa langsung selesai studi relevan, bisa langsung selesai kajian terdahulu, bisa langsung selesai tentang bagaimana kita sering ditanyakan apa riset, tujuannya apa, ngapo riset gap itu ya itu dari. Oke, paham ya? Nah itu caranya membaca, screening dan deep reading. Ada pertanyaan? Wah ini tersah. Next. Nah ini penting. Ada disuruh cek plagiasi? Kadang-kadang
Yang menyakitkan bagi seorang dosen adalah ente itu memanipulasi tulisan untuk menghindari turnitin. Itu menyakitkan hati dosen dan prodi. Tentu menyakiti diri ente sendiri karena ente menipu diri sendiri, bukan itu. Contoh yang sering dilakukan oleh mahasiswa kita di PBI untuk menghindari cek plagiasi turnitin, riba kan RIBA ditambah matto bininya riba, atau dikasih mat arif disukun riba, itu kan tidak terdeteksi. Nah, bagaimana caranya agar tidak terdeteksi turnitin ataupun kita bisa terbebas dari tuduhan plagiasi? Yang pertama, kita harus memparafrase ide orang lain. Paraphrasing the existing idea. Misal begini, misalkan Anita mengatakan di dalam jurnalnya, misalnya, ibu-ibu di desa X itu mengalami penipuan pinjol X. Nah, bagaimana cara berubahnya, parafrasenya? Pinjol X telah melakukan penipuan di desa X. Beda kan? Kalau dia pakai kalimat aktif, itu ubah menjadi kalimat aktif, pasif. Tetapi walaupun demikian, ente harus mensitasi. Kenapa kok kita dilarang plagiat? Karena plagiat itu maling ide. Oke. Itu dosa akademik, kejahatan akademik, maling. Ente maling, ente copy paste skripsi orang lain 2-3 paragraf, itu maling. Itu nggak boleh. Oke? Jadi itu harus dihindari. Coba next. Coba balik ke file tadi. Depan, ke belakang. Nah, oh ini sudah masuk ke dalam ranah etika. Ada pertanyaan tadi yang kita bahas sebelumnya. Nah, plagiat itu yang pertama, kenapa dia dibilang plagiat? Itu tidak menyebutkan sumber. Copy paste tidak menyebutkan sumbernya. Oke, jadi tidak boleh kita itu menuliskan ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Oke, kalau mau menyebutkan sumbernya itu harus diparafrase. Diparafrase itu diubah kalimatnya. Idenya dari orang lain, kalimat dari orang lain, sampai di tulisan itu kita ubah dengan parafrase, tapi harus menyebutkan sumbernya. Ide ini berasal dari Anita. Siapa nama? Murni kopinya. Ada yang hobi melukis, gambar gitu. Siapa? Misal dia gambar, ya gambar bagus gitu, tiba-tiba dicuri Anita, tanpa Anita bilang itu punya dia. Sakit hati tidak? Itu juga tulisan kalau ada yang tulis kalian. Mikir bikin jurnal itu bukan enak. Ada keluar materi, ada keluar tenaga, ada keluar pikiran dan sebagainya. Sama dengan pelukis.
dicuri. Itu ngapa ketika misalkan ada seorang profesor yang ketahuan plagiat, profesornya dicabut gara-gara maling, dosa akademik. Kalau misalkan si Anggi tiba-tiba jadi Menteri Keuangan kemudian hari tidak tahu skripsinya plagiat di sini, ditemukan oleh Anita selaku ibu KPK misalkan lagi periksa, dia bisa dicopot gelar S1 karena dia sudah nipu, maling, apalagi lupa. Ya, saya harapkan anak-anak PBS nggak ada yang gini. Ya, walaupun tertatih-tatih berdarah-darah, lebih baik ente berdarah-darah daripada ente melakukan ini. Plagiat dan lupa. Oke? Kalau nggak ketahuan, ente dan Tuhan saja ya. Tahu. Karena di kita juga ada, di kita, di Jakarta, di Medan, itu sudah ada yang profesor ketahuan plagiat. Oke? Next. Nah, format yang paling umum. Ini kunci ya, bikin skripsi, bikin proposal. Jam 11. Ini yang kemarin saya banyak temukan kesalahan di skripsi kakak-kakak kelas kalian. Ya. Berapa item tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita mau bikin proposal, skripsi, artikel, tesis, disertasi, atau apapun itu terkait dengan naskah-naskah akademik, ini harus sinkron. Jangan latar belakang ngomong A terus kemudian identifikasi masalahnya ngomong Z, batasan masalahnya ngomong O, rumusan masalahnya ngomong S. Jadi kalau misalkan dari awal latar belakang ngomong AB, maka diidentifikasi masalah harus AB. Ya. Di batasan masalah, ente boleh pilih A atau B. Oke, kalau misalnya pilih B misalnya, maka di rumusan masalah itu harus B. Tujuan masalah harus B. Manfaat harus B. Teorinya juga harus pakai yang berkorelasi, ya tentang B. Metode itu harus disesuaikan. Kalau kita berbicara tentang angka-angka, terus kemudian survei, nanti pengaruh ini, pengaruh itu harus pakai kuantitatif. Kalau kita pakai wawancara dan sebagainya itu pakai kualitatif. Terus kemudian kesimpulan, ketika rumusan masalahnya B, maka kesimpulannya harus B. Tidak ada yang lebih baik metode antara metode kuantitatif atau kualitatif, semuanya sama aja. Jadi jangan mendikotomi, sama kuantitatif dengan kualitatif sama. Dia juga hanya metode saja. Oke, jangan bisa identifikasi masalah 10 dikerucutkan jadi batasan masalah jadi 5. Tapi tentang topik ya, tentang B tadi. Rumusan masalah misalnya kita pilih 3, maka tujuannya harus 3. Oke, di terakhir nanti kesimpulannya juga harus 3. Oke, kecuali di kuantitatif biasanya kalau ada yang parsial, ada yang simultan, itu biasanya lebih banyak kesimpulannya. Tetapi dia harus tidak keluar dari sana pembahasannya. Kalau rumusannya 3, tujuannya 3, identifikasinya harus sama dengan latar belakang. Latar belakang ngomong apa, identifikasi ngomong apa itu boleh. Jadi dia harus sinkron.
yang bikin proposal kan? Hah? Siapa? Kenapa? Sinkron nggak? Karena cara cari idenya salah. Karena dari awalnya memang salah dan ke belakangnya pasti salah. Oke, jadi habis zuhur ini silakan ente masing-masing perbaiki proposal yang ente punya itu dengan cara yang tadi. Misalkan ente bahas tentang apa? CSR, cari CSR di Google Scholar. Orang-orang sudah bahas tentang apa aja. Oke, paham? Coba next. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bro dan pri yang saya hormati, ide itu makin spesifik dia semakin bagus, semakin fokus lingkupnya itu semakin bagus. Jangan terlalu lebar ngomong kemana-mana. CSR itu masih umum sekali. Ada sub-sub bahasan yang lebih kecil. Contoh yang itu zakat. Kalau judul skripsi kita zakat, itu terlalu luas. Di zakat itu dibagi jadi lending, funding. Di lending itu ada mustahil, ada distribusi produktif, ada distribusi konsumtif, ada distribusi tradisional, distribusi modern, ada mustahil dibagi jadi 8 lagi. Semakin dia turun ke bawah itu semakin bagus. Makanya untuk melihat itu yang kayak zakat dibagi-bagi cap bawah, CSR dibagi-cap ke bawah, ente ngobrol dengan dosen. Pak, bagian mana kira-kira ide saya ini masuk di mana? Dikonsultasikan, jangan dimakan dewe. Karena pengalaman dan kemampuan saudara dan saudari sekalian terbatas. Jangan merasa pintar sendiri, karena sudah banyak kawan-kawan yang mendahului saudara-saudara sekalian belajarnya. Oke. Nah, berkaitan dengan topik kita hari ini, saya pengen kasih beberapa reminder. Semester berapa sekarang? Hah? 6 masuk 7 kan? 7 KKN. 8? Hah? Ente boleh pasang target masing-masing, lain kepala, lain target. Maka the first suggestion is set your target. Ente mau wisuda kapan? Puncak dari kuliah itu yudisium wisuda lah ya, seremonial ini. Set your target, mau di semester 7 atau semester 8 atau mau di semester 14. Set your target. Ente punya target masing-masing. Kenapa harus ada target? You have to remember the person behind you. Ada orang tua, ada bapak dan ibu ente yang membiayai, yang terus banting tulang. Kalau ente molor, dia akan terus banting tulang membiayai ente. Gitu. Karena nggak semua kita itu orang-orang yang tidak bisa, dari orang-orang yang uangnya tidak berseri. Ada sebagian kita yang dari keluarga yang pas-pasan, yang yang terbatas kemampuan finansial. Nah, oleh karena itu you have to remember that orang-orang yang berjuang di belakang ente sampai ente semester 6, yang membiayai ente, biayai kos, biayai beli make up, beli lipstick, beli jilbab, beli sepatu, beli kaos kaki. You have to remember that. Kadang-kadang kalau ente lagi kesel ataupun lagi bermasalah, lagi males,
Ente coba deh ingat orang tua ente banting tulang bayar kuliah ente sampai sekarang. Dari SD bro kuliah ente. Tiba-tiba ente mau mundur, tidak mau bikin skripsi, tidak mau ini dan sebagainya. Iya. Gitu ya. Dia bermember. Kalau prinsip saya dulu waktu S1, S2, S3, ente boleh tuh belok, cuman ada target. Set the target. Tahun ini aneh harus tamat. Gimana caranya? Harus tamat. Karena kenapa? Saya memikirkan siapa di belakang saya yang ikut membiayai. Kalau misalkan kita beasiswa, lembaga beasiswa yang membiayai kita itu punya harapan besar kepada kita untuk selesai tepat waktu agar beasiswa selanjutnya bisa dikasih ke orang lain. Kalau kita nggak selesai, maka orang lain nggak bisa dapat beasiswa karena kita masih dalam status belum selesai. Oke? Jadi remember the person behind you. Nah, di semester akhir bapak-bapak dan ibu sekalian, bukan berarti nilai akademik itu tidak penting. Dia penting, tapi tidak penting-penting amat. Tapi dia penting, gitu. Nilai akademik. Maka ente harus membangun support system. Teman-teman yang pengen selesai tepat waktu, yang sevisi. Misalkan ente targetnya semester 7. Sementara ini ente bikin support system itu agar saling mengingatkan dan motivasi. Kalau misalkan sekali karena dia sudah pimpinan pinjol apa arisan online, misal uangnya nggak terbatas, tiap hari ngajak karaoke, tiap hari ngajak ngajak nonton dan lain. Jadi jangan diikuti terus bergaul gitu. Tapi ente harus bangun support system yang sevisi itu tadi. Oke? Nah, yang terakhir saran saya adalah make your timeline. Misal tahun 2023 Juli itu harus wisuda. Ditarik ke belakang. KKN berapa semester, bikin proposal berapa bulan, bimbingan berapa minggu, ini. Timeline itulah yang ente patuhi. Ente yang bikin, ente yang patuhi. Dia nggak bisa tuh. Kalau kita nggak bikin timeline, nggak bisa bikin skripsi. Saya, pasti bolong. Belum tak jalan-jalannya, belum tak kongkong-kongkong, belum tak part-time traveling terus nyari ide. Tidak selesai part-time traveling itu harus dikembalikan ke literatur cepat ya. Kaget alasan tidak selesai Pak Eja dulu part-time traveler keliling-keliling bukan dari ide, bukan kayak gitu juga. Ya sekali-sekali baik, jangan tiap hari pula keliling-keliling jalan-jalan jalan dari ide. Apa gawe nengok apa rebahan dari ide, bukan kayak gitu juga. Oke? Masih ada? Habis ya? Itu bikin timeline, setting your support system, jauhi orang-orang yang bikin ente down karena agak sensitif. Mahasiswa semester akhir bukan hanya menstruasi yang bikin sensitif, dikejar-kejar deadline skripsi itu kadang-kadang juga lebih sensitif dari menstruasi. Gitu ya. Jadi makanya kalau mau cari teman, cari yang support system. Ada pertanyaan? Ini saya tunjukkan yang tadi. Ini saya tunjukkan yang apa?
Ya gara-gara jalan-jalan itu bisa jadi prosedur, bisa jadi tulisan. Ini terbit tahun 2021 kemarin Oktober ya. Baru. Nah ini saya bilang kenapa kok jalan-jalan itu bisa jadi ide. Lah kok cuma ini? Oh betul. Nah, coba ente lihat ini. Jadi ente juga bisa tuh mulai skripsi kayak gini. Ya enggak apa formatnya. In the middle of 2018, the car we were driving pulled over the Maros Poelim district di kecamatan. Mobil yang kami tumpangi itu berhenti di Maros Poelim Batanghari. For a short rest, lagi istirahat. After approximately 3 hours driving to Jambi City, 3 jam. Nah, during the stopover, ketika kami berhenti itu, a friendly chat at a coffee shop with resident drove us to a fantastic topic. Ini kan topiknya dapat dari ngobrol di warung kopi kan? Kita lagi bercengkrama ya, dengan bersahabat di warung kopi, ngobrol dengan penduduk setempat, itu mengantarkan kami ke dalam topik yang menarik. Topik itu unik tentang karitas, tentang sedekah. Itu sudah dilakukan oleh masyarakat Terusan Village, Maros Poelim, Batanghari Regency. Itu awal. Ini gara-gara traveling, soto. Jadi ente lagi jalan-jalan itu bisa mengawali skripsinya. Ketika kami lagi part-time traveler ke Tungkal, kami melihat banyak sekali misalkan agen briling di satu desa. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa briling ataupun pihak BRI itu begitu gencar membuka agen briling di desa tersebut? Setelah investigasi awal kami kepada masyarakat yang buka itu, misalkan interaksinya, bahwasanya memang masyarakat di sini lebih familiar dengan BRI, maka studi ini itu akan difokuskan kepada bagaimana masyarakat desa ini
memahami tentang literasi keuangan melalui BRI. Gampang. Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, bentar. Tugasnya habis zuhur, habis Jumat, itu adalah ente merombak proposal yang ente punya sekarang. Ya, punya semua kan proposal? Gak perlu dulu ketemu kan? Gak perlu ngobrol di talk dengan support system di hidden gem itu kan gak perlu. Nah ente habis ini, habis nanti Jumatan itu merombak proposal masing-masing. Oke, sudah dapat kan slide-nya tadi? Itu dibikin sesuai dengan format yang tadi saya bagikan. Ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada apa namanya, batasan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, teori, metode, kesimpulan. Seperti itu. Kesimpulan awal saja, pendek-pendek. Oke? Jangan banyak-banyak. Jangan lebih dari 10 halaman lah. Maksimal 10 halaman. Dikit-dikit aja. Hah? Ya nggak apa-apa, 6 halaman nggak apa-apa. Oke, bikin proposalnya bagus-bagus. Oke, gimana tadi? Ya ada lebih bagus. Ada lebih bagus. Oke ya, kalau misalkan oke semua, paham semua, ini saya senang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekali menjelaskan langsung paham. Ya karena tidak ada pertanyaan itu mengindikasikan bro dan bro semua IQ-nya di atas 160. Paham semua, tinggal eksekusi. Pak Subhan tinggal menunggu ACC kawan-kawan. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf, dan jika ada yang belum paham silakan bertanya. Jangan malu-malu bertanya, jangan malu-malu untuk untuk bertanya kepada yang lebih tahu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya adalah merevisi proposal sesuai dengan materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget bapak foto dengan mahasiswa, ya dia kirim ke saya.